Alright guys, welcome back di Bagaimana Mengerti Channel. Jangan lupa untuk join Telegram ya guys. Hari ini kita akan membahas apa? Hari ini kita akan coba membahas Tron ya guys ya. Tron. Kalau kita lihat Tron ini masih belum ada area-area untuk bermain ya guys ya. Kalau kita lihat sendiri, ini Tron ini sudah mencoba area untuk area supportnya, dimana ini biasanya untuk naik guys ya. Ini area supportnya dia udah mencoba untuk area support ya. Oke, sebelumnya buat kalian yang belum join Telegram, wajib banget ya guys ya untuk join Telegram, karena di situ hari Rabu kita akan mengadakan seminar. Nggak wajib sih buat kalian yang mau aja. Alright, ini skenario ini salah ya guys ya. Ternyata dia jatuh di area S. Sinyal di sini. Alright, kalau kita lihat di sini itu dia sudah terkena area support yang gue buat. Ya, di sini dia sudah terkena area support yang gue buat. Apakah dia akan mencoba melanjutkan trend downtrendnya? Cuman yang dari gue lihat di sini, dia harus membuat samping-samping untuk membuat double bottom guys. Dimana double bottom itu bakal membuat dia naik lagi dan berada balik ke area all time high lamanya. Nah, di sini gue juga melihat kalau kemungkinan besar itu dia bakal coba naik lagi untuk menggeserkan candlenya ke area kanan, gitu. Dia naik untuk turun, memang sih menurut gue bakal turun. Ini skenario pertama, ya dia bakal turun dan akan membuat double bottom. Itu skenario pertama dari Tron, ya, dari Tron. Dan ini support udah ada 2 dan kita akan mencoba membuat support ketiga. Dan support ketiganya itu gua di area sini guys. Nah, di area sini. Kalau kalian lihat support pertamanya ini, supportnya pertamanya ini itu dia downtrend ke bawah dan ini memang sangat pas gitu kenanya. Jadi kalau kemungkinan besar kalau misalkan dia kuat MA apa nih MA 50-nya ini memang bagus dan kuat, ternyata atau maksudnya gua tuh dia pantul di area MA 50, kemungkinan besar dia bakal membuat namanya uptrend lagi guys. Dan ini misalkan ini down up down up, nah seperti kayak gini guys, dia akan mencoba membuat seperti itu. Dan ini yang disebut juga seperti double bottom, cuman bottomnya itu nggak terlalu sejajar ya. Ini yang bisa kemungkinan dan itu kemungkinan skenario kedua. Kalau bisa dipastikan juga kalau TRX ini bakal juga mengikuti Bitcoin ya, karena Bitcoin masih berada menjadi motherboardnya cryptocurrency ya. Kita doakan saja semoga semoga semuanya lagi tidak terpengaruh oleh Bitcoin ya kan. Dan kalau kita lihat di sini Bitcoinnya itu dia masih sekarang di area garis damnya dia, garis supportnya dia, dan ini sedang membalikan arah. Menurut gua ini ini dia rebound dia MA 200 dan ini menurut gua ada kemungkinan untuk naik. Cuman naiknya itu bisa jadi untuk turun guys, bisa jadi untuk turun. Dan area support yang gua buat itu di area 40.000 sampai 38.000-an ya guys. Memang rada jauh sekitar 2.000-an ya, tapi menurut gua area sini memang area yang cukup mapan, cukup kuat buat supportnya dia selanjutnya. Tapi kita doakan saja supaya dari supportnya ini dia bisa mantul keras ya, dia mantul keras ya. Moga-moga dari supportnya ini dia mencoba mantul keras. Kita tunggu aja kabarnya, karena Bitcoin ini belum ada tanda-tanda untuk naik guys. Dia cuma ada tanda-tanda rebound doang, dan reboundnya itu kita harus memastikan selanjutnya ya kan. Kita harus memastikan candlenya ya kan, tetap waspada gitu ya kan, tetap waspada. Dan ini mungkin ini target rebound. Nah, ini udah mau coba rebound, dia bakal coba recovery. Moga-moga recovery-nya cukup tinggi dan cukup membuahkan kesenangan lah meskipun sedikit.
Dan kalau misalkan dia benar-benar ini udah tanda dia untuk naik lagi, itu gue udah sangat happy banget sih guys. Tapi yang gue lihat sih kemungkinan ke area 40.000 nya itu udah kecil gitu, udah nggak terlalu sebesar dari 46.000 ke area 43.000. Itu kalau dari 46 sampai 43 itu masih ada kemungkinan besar. Cuman waktu itu memang rada sedikit yakin karena pantulannya itu hampir sama kayak pantulannya yang Bitcoin waktu awal rising wedge ini. Nah, tapi ternyata dia menyentuh 43.000. Sebenarnya ini udah hal yang wajar dari rising wedge yang dibuat dari sini guys. Ya, ini udah hal yang wajar. Ini membentuk rising wedge gitu. Dan ini udah hal yang wajar gitu. Ya, tentang Bitcoin. Balik lagi ke Tron. Jadi kita masih pantau Tron ya. Kalau kita lihat juga dari Ethereum guys ya. Ethereum. Wow, Ethereum sudah baliknya jauh banget. Ya, kita udah lihat Ethereum. Ethereum sekarang udah melewati EMA 20-nya. Moga-moga berhenti di EMA 50 gitu ya kan. Supaya biar naik lagi gitu. Dan kalau kita lihat dia masih ada kemungkinan untuk turun ke area EMA 50-nya, masih ada. Ya, masih ada untuk membuat EMA 50-nya. Ya kan, cuman dia masih sekarang berada di pantulan awalnya di 33.154 dolar. Kita pantau terus guys ya buat Ethereum, karena Ethereum ini juga bagus gitu. Ethereum ini juga bagus dan koleksi juga sebenarnya. Buat koleksi mah Ethereum juga bagus. BNB, Ethereum itu satu hal yang wajib gitu. Ethereum, BNB menurut gue suatu hal yang wajib untuk koleksi. Kalau Bitcoin mungkin orang udah ada mikir, cuman masih banyak juga yang memakai Bitcoin, apalagi perusahaan-perusahaan besar. Sekarang banyak banget yang beli Bitcoin, memang karena Bitcoin itu masih menjadi motherboardnya para cryptocurrency, ya kan? Turun naiknya tergantung dari Bitcoin, masih tergantung ketergantungan pada Bitcoin. Beberapa, ya kita lihat aja selanjutnya. Dan moga-moga kedepannya tidak ada lagi ketergantungan terhadap Bitcoin gitu. Dan oke. Jadi sekian dulu untuk hari ini kita bahas Tron ya. Moga-moga kalian bisa membuat trading plan kalian. Tetap do your own research ya guys ya. Dan thank you. Jangan lupa join Telegram kita ya guys ya.